wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Agus. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah sudi singgah di channel YouTube saya. Dalam video kali ini saya akan coba menyajikan bagaimana proses distribusi bagi hasil di lembaga keuangan syariah, dari regulasi hingga proses step by step, bagaimana metode distribusi bagi hasil tersebut dilaksanakan dan diimplementasikan. Selamat menyaksikan dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share biar tambah semangat. Jangan lupa klik tanda lonceng ya. Terima kasih. Beberapa langkah yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Pertama, prinsip syariah terkait pembagian bagi hasil. Kemudian kedua, alur dan prosesnya. Ketiga, implementasi dan mekanisme perhitungan. Keempat, nanti juga kita akan bahas simulasi dan cara distribusi bagi hasil, sekalian contohnya. Secara syariah, profit distribusi itu harus mengikuti fatwa DSN. Untuk distribusi bagi hasil ini, maka ada dua fatwa DSN yang diikuti, yaitu fatwa DSN nomor 14 tahun 2000. Diterangkan bahwa dalam pembukuan di lembaga keuangan Islam dapat menggunakan sistem accrual basis dan cash basis. Kalau dilihat dari segi kemaslahatan, maka pencatatan dilakukan secara accrual basis, akan tapi distribusi bagi hasil usaha menggunakan sistem cash basis. Nah, sesuai dengan fatwa DSN nomor 15 juga, bahwa pola pembagian bagi hasil dapat menggunakan dua pola, yaitu net revenue sharing dan profit sharing. Dan jika dilihat dari kemaslahatannya, sebaiknya digunakan net revenue sharing. Berikut disampaikan alur dan proses distribusi bagi hasil. Pertama-tama yang kita lakukan adalah melompokkan dana pihak ketiga yang masuk dalam pooling fund. Dan yang kedua, dari dana pooling fund tersebut menjadi dana pihak ketiga yang disalurkan ke sektor pembiayaan. Langkah ketiga, dari dana yang disalurkan ke pembiayaan tersebut tentunya menghasilkan pendapatan yang akan dimasukkan ke dalam pendapatan utama operasional. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah pendapatan utama operasional tadi akan dihitung secara proporsinya antara financing dan sumber dana. Kalau di perbankan syariah biasa disebut dengan FDR. Nah, berikutnya baru kita melakukan proses perhitungan distribusi bagi hasil ke dalam sebuah tabel distribusi. Dan langkah terakhir, melakukan distribusi bagi hasil ke masing-masing nasabah dan bank. Selanjutnya mari kita bahas satu persatu. Pertama, pooling fund adalah penggabungan dana pihak ketiga dalam praktik perbankan syariah seperti giro dengan akad wadiah dan mudharabah, tabungan dengan skema yang sama juga deposito dengan akad mudharabah. Kemudian langkah berikutnya yaitu financing fund. Dana pihak ketiga yang dikumpulkan tadi seperti giro, tabungan, dan deposito sebaiknya seluruhnya disalurkan ke pembiayaan. Berikutnya adalah revenue. Pendapatan di perbankan syariah
diperoleh dari pembiayaan yang disalurkan. Pertama, dari margin atau keuntungan dari akad jual beli. Yang kedua, ujroh atas akad-akad sewa atau ijarah. Dan yang ketiga adalah pendapatan dari bagi hasil dari akad-akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Dan ketiganya ini masuk ke diakui sebagai pendapatan utama operasi. Oke, selanjutnya adalah pendapatan utama operasi yang didistribusikan. Pendapatan utama operasi tadi kemudian didistribusikan sesuai dengan FDR atau disesuaikan dengan posisi rata-rata funding dengan financing yang disalurkan. Kalau seandainya funding sama dengan financing, maka pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan dari financing yang sumber dana dari dana pihak ketiga. Kalau fundingnya lebih kecil dari financing, maka pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan dari financing yang sumber dananya dari dana pihak ketiga, namun hanya sebesar porsi dana pihak ketiga saja. Dan yang ketiga, apabila fundingnya lebih besar dari financing, maka pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan dari aktiva produktif, termasuk pembiayaan dan lain-lain, yang sumber dananya dari dana pihak ketiga. Ini penting untuk diperhatikan karena ini merupakan bagian yang sangat penting dalam melakukan pendistribusian bagi hasil. Sebagai contoh, kami sampaikan bahwa kalau posisi satu di mana funding itu sama dengan financing, maka jika pendapatan financing itu 2.250, maka pendapatan yang dibagikan adalah sama 2.250. Akan tetapi jika jumlah fundingnya lebih kecil dibandingkan dengan financing yang disalurkan, maka pendapatan financing yang 2.625 yang dibagikan adalah 2,250 secara proporsional. Jadi 2.625 kali 150 fundingnya dibagi dengan jumlah financingnya 175. Juga sebaliknya, jika 100 fundingnya itu 150.000, maka financingnya ini 125, berarti financingnya lebih kecil daripada funding, maka seluruh pendapatan funding, seluruh pendapatan financing itu dibagikan, termasuk jika ada aktiva produktif lainnya yang menggunakan dana pihak ketiga, seperti mungkin ada penempatan dengan di bank lain menggunakan dana pihak ketiga, maka memang pendapatan itu dimasukkan ke dalam profit distribusi. Langkah berikutnya adalah kita mulai melakukan proses seluruh item-item terkait jenis simpanan kita pilah satu persatu, kita data satu persatu, kita kumpulkan satu persatu, kemudian nanti berapa pendapatan untuk yang akan dibagikan dan berapa porsi kepada pemilik dana dan porsi bank. Nah, ini biasanya untuk akad-akad dana pihak ketiga ini sudah disepakati di awal berapa nisbah bagi hasil untuk masing-masing produk yang ditawarkan oleh bank. Oke, dalam slide ini kita membahas lebih lanjut terkait masalah prosesnya. Kita menghitung berapa pendapatan yang dibagi, seperti pendapatan itu dari margin, dari jual beli dan sewa, kemudian berapa bagi hasil. Nah, perhitungannya nanti kita bahas lebih lanjut di berikutnya. Ini hanya masalah rumus-rumus saja. Nisbah bagi hasil. Nah, kalau nisbah bagi hasilnya kan yang udah disepakati dari awal berapa nisbahnya. Kemudian pendapatan nasabah nanti kita hitung secara proporsional. Begitu juga dengan perhitungan equivalent rate biasa yang kita lakukan,
dengan rumus seperti yang tertera di bawah di layar. Dalam distribusi bagi hasil, kita juga akan melihat berapa sih pendapatan utama operasional itu yang dibagi kepada deposan dan berapa yang dibagi sebagai keuntungan bank. Kemudian kita akan masuk ke proses yang lebih detail ya, terkait alur profit distribusi pada perbankan syariah. Tadi kita sampaikan bahwa penghimpunan dana itu produk kita seperti giro, tabungan, dan deposito itu ada dua akad, yaitu akad wadiah dan akad mudharabah. Kemudian ini yang disebut sebagai pooling fund, dikumpulkan dalam pooling fund. Kemudian dalam pooling fund tersebut ini dan dananya yang akan disalurkan ke akad jual beli, akad sewa atau ijaroh, kemudian akad bagi hasil. Nah, tentunya pembiayaan ini akan menghasilkan margin dan bagi hasil yang dimasukkan ke dalam pendapatan utama operasional. Nah, kemudian pendapatan utama operasional ini kita masukkan ke dalam tabel tadi yang kita simulasikan sebentar lagi. Kemudian nanti akan dilihat berapa sih pendapatan untuk bank dan berapa pendapatan untuk dana pihak ketiga dalam dan ke nasabah. Tapi di sini hanya akad mudharabah ya. Karena apa? Akad mudharabah karena akad mudharabah yang akadnya itu terdapat bagi hasilnya, sementara akad wadiah tidak memperoleh bagi hasil. Bagaimana seandainya dengan pendapatan lain seperti fee-based income, misalnya seperti komisi, investasi terikat, dan jasa-jasa keuangan seperti transfer, ATM, semua segala macam itu tidak masuk ke dalam profit distribusi, tapi hal tersebut masuk ke dalam fee-based income bank. Kita mengambil sebuah ilustrasi. Ini kita sudah masukkan angka-angkanya, termasuk saldo rata-ratanya. Misal giro wadiah kita masukkan ada 5.000, giro mudharabah 25.000, ini saldo rata-rata. Kemudian tabungan wadiah 5.000, tabungan mudharabah 30.000, deposito mudharabah 1 bulan 20.000, 3 bulan 25.000, 6 bulan 30.000, 12 bulan 10.000, sehingga total satu rata-ratanya sekitar 150.000. Nah, kemudian dihitung berapa saldo rata-rata pembiayaan, didapat angka 175. Ingat tadi kita bahas ini berarti fundingnya lebih besar, fundingnya atau dana pihak ketiganya lebih kecil ketimbang saldo rata-rata pembiayaannya, sehingga jika pendapatannya 2.625, maka berapa yang menjadi atau berapa yang pendapatan itu yang dibagikan ke masing-masing pemilik simpanan. Berapa? Kita ikuti langkah berikutnya adalah berapa sih yang kita bagikan, pendapatan utama operasional yang dibagikan. Kita tahu tadi bahwa melihat tabel di sebelumnya bahwa komposisi funding dan financing adalah fundingnya lebih kecil daripada financingnya, sehingga apa? Pendapatan yang dibagi hasilkan adalah proporsional. Tadi pendapatan utama operasionalnya ada 2.625, fundingnya 150, sementara financingnya 175, maka yang dibagikan adalah 2.250. Kemudian setelah kita perhitung tadi secara proporsional, maka kita temukan bahwa pendapatan yang akan dibagi adalah 2.250. Ini kita distribusikan sesuai dengan saldo rata-rata. Misalkan untuk giro wadiah, angka 75 adalah bahwa
satu rata-rata itu kan 150.000, berarti 5.000 dibagikan 150.000 dikalikan 2.250, maka hasilnya adalah 75. Begitu juga seterusnya, 25.000 giro mudharabah dibagikan dengan 150.000 total dana pihak ketiga seluruhnya dikalikan dengan 2.250, maka dapatlah angka 375. Dan begitu seterusnya. Misalkan untuk deposito mudharabah 12 bulan, satu rata-ratanya 10.000, maka 10.000 dibagi 150.000 dikalikan 2.250, maka hasilnya adalah 150. Kemudian kita tadi ada nisbah bagi hasil yang udah kita sepakati bersama di awal, bahwa jika giro wadiah bahwa nisbahnya itu nggak ada, berarti seluruhnya pendapatan itu dimiliki oleh bank. Giro mudharabah kita sepakat di awal, kalau giro mudharabah nisbah bagi hasilnya 25/75. 25 adalah milik nasabah, 75 adalah milik bank. Begitu juga dengan yang lain. Sehingga kalau kita kalikan 375 dikalikan 25%, maka dapatnya adalah 93. Sementara bank akan dapat 281,25. Begitu seterusnya sampai bawah, sehingga kita akan menghitung berapa sih pendapatan yang kita di porsi dari pemilik dana adalah 819,75, sementara bank mendapat 1430,25. Kemudian langkah berikutnya adalah bagaimana kita menghitung equivalent rate of return untuk masing-masing nasabah, karena ini hal penting sebagai bentuk compare, bentuk komparasi dengan bank-bank lain, misalnya seberapa tingkat investasi yang diterima nasabah, ya, walaupun bukan tidak menghitung persentasi seperti di perbankan konvensional. Di perbankan syariah itu kita dapat dulu, baru kita menghitung berapa equivalent rate of return untuk nasabah. Kemudian kita lihat lagi ya, untuk menghitung berapa sih equivalent rate of return dari investasi yang dilakukan oleh nasabah. Kita masukkan yang tulisan warna merah semua ini ya, sudah dimasukkan ya. Dari mana angka ini? Angka ini misalkan giro mudharabah. Tadi kan pendapatan itu yang dibagi hasilkan untuk pemilik dana adalah 93,75. Nah, ini 93,75 dibagikan dengan saldo rata-rata 25.000 dikali 100% dikali 12. Ini dihitung per annum ya, atau selama setahun. Jadi 4,5% ini adalah investasi untuk giro wadiah selama setahun, yaitu 4,5% per tahun. Begitu juga dengan berikutnya, seperti misalnya kalau ditanya berapa sih equivalent rate of return untuk deposito mudharabah 12 bulan, jawabannya adalah 72 dibagi 10.000 dikali 100% dikali 12, dapatnya adalah 8,64% per tahun. Sebenarnya dalam melakukan profit of distribusi ini ada beberapa cara. Nah, cara yang lebih simpel, kalau yang tadi itu mas tabel itu memang kita buat memang begitu ya, dari tabel. Tapi ada yang lebih simpel, yaitu menggunakan metode indeks HI per mil, atau disebut juga dengan hasil investasi per 1.000. Caranya bagaimana? Caranya adalah berapa pendapatan yang dibagikan dikali 1.000 rupiah dibagi total funding. Lebih simpel, tapi ini sebagai bahan
perbandingan saja ya. Dari perhitungan ini dapat kita simpulkan bahwa setiap Rp1.000 yang diinvestasikan pada bulan ini menghasilkan Rp15. Kita hitung bagi hasil per individu. Katakanlah misalnya jika saldo rata-rata tabungan mudharabah adalah Rp 10.000, maka bagi hasilnya adalah tadi dengan metode equivalent rate dengan menggunakan tabel segala macam, hitungannya 10.000 kali tadi equivalent rate-nya sama dengan 5,4 kali 5,4% dibagi 12, maka hasilnya adalah Rp45. Nah, dengan menggunakan metode hypermill, Rp10.000 tadi dia punya nisbah kan 30% ya. 30% nisbahnya karena ini tabungan mudharabah dikalikan 15 dibagi 1000, maka hasilnya juga sama Rp45. Ya begitu ya yang disampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.